Pernah nggak sih Anda merasa gemes gitu ya, lihat kebijakan publik kok kayaknya kurang pas dampaknya? Ada jalan baru dibangun, tapi sepi. Atau bantuan sosial, malah salah sasaran. Nah ini cerita lama lah ya. Keputusan penting itu seringnya ya lahir dari intuisi, mungkin tekanan politik, atau malah pakai data yang udah lama banget, udah basi. Hasilnya ya gitu deh, bisa ditebak, anggaran bisa kebuang, targetnya meleset. Dan ini bukan cuma masalah di sini loh, ini tantangan banyak negara juga. Oke, di deep dive kita kali ini, kita mau coba telusuri nih gimana konsep-konsep baru kayak big data, terus ada open data, itu mulai mengubah cara bikin kebijakan di Indonesia. Kita bakal bedah materi kuliah yang Anda bagikan, kita lihat pergeseran penting dari yang tadinya kira-kira, sekarang jadi lebih ke kebijakan berbasis bukti. Siap ya? Siap. Yang menarik memang dari materi itu penekanannya bahwa data itu sekarang bukan lagi sekedar tumpukan laporan, tapi udah jadi aset strategis. Penting banget. Ini nyambungnya ke konsep open government, pemerintahan terbuka. Intinya kan soal transparansi, terus ngajak warga partisipasi, sama kolaborasi antar lembaga. Nah, open data ini bisa dibilang salah satu mesinnya lah. Jadi idenya itu data pemerintah, ya punya publik, bisa diakses, bisa dipakai lagi sama siapa aja. Oke. Nah, soal Big Data Analytics, di materi Anda kan ada istilah VVV itu ya, Volume, Velocity, Variety. Coba kita sederhanakan dikit ya. Bayangin aja, kita bisa ngolah data yang jumlahnya masis banget. Sumbernya juga macam-macam kan, ada teks, gambar, sensor, macam-macam lah. Dan harus cepat ngolahnya. Tujuannya buat nemuin pola atau insight gitu ya. Sesuatu yang mungkin tadinya nggak kelihatan kalau pakai cara analisis biasa. Jadi bukan cuma soal data banyak, tapi datanya pintar. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Contoh paling gampang dari materi itu perencanaan jalan deh. Dulu gimana? Ya survei manual, di beberapa titik aja, udah mahal, lama, hasilnya juga ya gitu-gitu aja, terbatas. Bandingin sama sekarang. Kita bisa analisis misalnya data agregat anonim dari GPS di HP kita, atau dari transaksi e-tol, atau sinyal BTS, tiba-tiba kita bisa lihat pergerakan jutaan orang. Real time gitu. Jauh lebih akurat kan? Ini bukan teori doang loh. Ini potensi efisiensinya bisa triliunan. Dan infrastrukturnya jadi beneran pas sama kebutuhan. Wah, contoh jalan itu jelas banget ya bedanya. Tapi kan di materi nggak cuma bahas jalan tol aja pasti ya. Gimana data ini dipakai buat isu sosial yang lebih kompleks, kayak pengentasan kemiskinan misalnya. Itu kan disinggung juga. Pertanyaan bagus. Nah, di situ integrasi data jadi kunci. Misalnya nih, buat bantuan sosial biar lebih tepat sasaran. Coba bayangin, kita gabungin data kependudukan, terus data sosial ekonomi dari survei, data lokasi geografis, bahkan mungkin data pemakaian listrik atau air. Tentu semua diagregat ya, dan dianonimkan, jaga privasi. Nah, dengan itu pemerintah bisa identifikasi kantong-kantong kemiskinan atau kelompok rentan itu dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Nggak cuma ngandelin satu jenis data aja. Potensinya yaitu ngurangin kebocoran anggaran, terus mastiin bantuan nyampe ke yang benar-benar butuh. Oke, integrasi data. Ini nyambung nih ke inisiatif kunci yang dibahas di materi, Satu Data Indonesia. Ambisinya gede ya ini, bikin data pemerintah akurat, terpadu, bisa diakses, akuntabel, lewat satu portal, data.go.id. Intinya sih, ngebongkar tembok silo data antar kementerian atau lembaga gitu ya, biar nggak jalan sendiri-sendiri. Betul sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya nih, Satu Data Indonesia, ini kan ada 4 pilar utama ya. 1, standar data. Biar apal sama apal bandinginnya. Terus 1, metadata baku. Metadata itu gampangnya info soal data itu sendiri. Siapa yang ngumpulin, kapan, definisinya apa. Lalu ada interoperabilitas. Itu kemampuan sistem beda buat ngobrol, tukaran data. Terakhir, ya satu portal tadi, gerbang aksesnya. Kenapa detail teknis ini penting buat kita, buat Anda yang dengerin? Nah, karena pilar-pilar inilah yang memungkinkan analisis lintas sektor tadi. Bayangin potensinya. Bukan cuma kebijakan lebih baik, tapi juga bisa dorong inovasi startup, pakai data publik, terus anggaran lebih efisien karena nggak perlu ngumpulin data yang sama berulang kali. Jadi idenya data yang nyambung ini bisa bikin layanan publik buat kita semua jadi lebih baik gitu ya. Kedengerannya sih bagus banget. Tapi materinya juga jujur kan soal tantangannya ini nggak gampang kan?
Tepat sekali. Nggak gampang sama sekali. Tantangannya nyata dan berlapis. Salah satu yang paling disebut di sumber itu, ya budaya kepemilikan data di birokrasi. Ini bukan cuma soal ego sektoral ya, tapi kelihatannya di proses minta data yang ribet, atau agak enggan gitu buat berbagi. Ujung-ujungnya ya analisis komprehensif jadi susah. Benar juga. Terus ada isu kualitas data juga. Belum seragam antar daerah atau lembaga. Dan jangan lupa soal orangnya, talentanya. Kita butuh lebih banyak orang yang nggak cuma bisa ngumpulin data, tapi bisa analisis, bisa interpretasi jadi rekomendasi kebijakan yang bisa dijalankan. Jadi ini transformasi budaya, transformasi kapasitas SDM, bukan cuma beli teknologi baru. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin, yang coba memahami lanskap kebijakan di Indonesia? Intinya gini, kita ini lagi menyaksikan, ya meskipun pelan-pelan ya, dan banyak tantangan, tapi ada pergeseran fundamental. Dari kebijakan yang seringnya cuma modal intuisi atau mungkin kepentingan sesaat, kita bergerak ke arah evidence-based policy. Kebijakan berbasis bukti. Data itu bukan lagi cuma lampiran laporan di belakang, tapi jadi bahan bakar utamalah buat mesin pembangunan. Inisiatif kayak Satu Data Indonesia ini fondasi penting, tapi suksesnya ya tergantung perubahan cara kerja dan pola pikir di semua lini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah semua pembicaraan soal data sebagai emas baru ini, yang bisa ngebentuk kebijakan dari jalan raya sampai bantuan sosial yang Anda terima, ada pertanyaan kritis nggak sih yang perlu kita ajukan? Terutama soal siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas data maha besar ini? Terus gimana penggunaannya diawasi, biar adil, biar nggak ada diskriminasi, dan akuntabilitas publiknya tetap terjaga? Ini bukan cuma soal teknis loh, tapi soal esensi demokrasi kita di era digital ini. Coba direnungkan ya.